Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang eksistensial, terapi, person centered terapi, dan gestalt terapi yang beranggotakan saya Puji Lestari, NIM 20070160009, Kiki Ayu Agustin, NIM 20070160014, Nurul Azahra, NIM 20070160021, dan Muhammad Ar-Razi Adam, NIM 20070160023. Yang pertama, eksistensial terapi. Definisi eksistensial terapi. Terapi eksistensial dapat digambarkan sebagai pendekatan fisiologis yang mempengaruhi praktik terapeutik konselor. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa kita bebas dan karena itu bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan kita. Kami adalah penulis kehidupan kami dan kami merancang jalur yang kami ikuti. Pendekatan eksistensial menolak pandangan deterministik sifat manusia yang dianut oleh psikoanalisis ortodoks dan behaviorisme radikal. Van der Zen 2002 menulis bahwa konseling eksistensial tidak dirancang untuk menyembuhkan orang-orang dari penyakit dalam tradisional model medis. Dia tidak melihat klien sebagai sakit, tetapi sebagai muak hidup atau kikuk saat hidup. Halaman 18. Dan tidak dapat menjalani kehidupan yang produktif. Dalam terapi eksistensial, perhatian diberikan kepada klien ingin menengahi pengalaman yang sedang berlangsung dengan tujuan membantu mereka mengembangkan kehadiran yang lebih besar dalam pencarian mereka untuk makna dan tujuan. Sharp and Bugentel 2001. Proses terapi. Tujuan terapi adalah untuk membantu klien dalam bergerak menuju keaslian dan belajar mengenali kapan mereka menipu diri mereka sendiri. Menurut Van der Zen dan menurut Bugental, mengidentifikasi 3 tugas utama terapi. Yang pertama yaitu ada membantu klien dalam mengenali bahwa mereka tidak sepenuhnya hadir dalam proses terapi itu sendiri dan dalam melihat bagaimana pola ini dapat membatasi mereka di luar terapi. Yang kedua yaitu ada mendukung klien dalam menghadapi kecemasan yang telah lama mereka hindari. Yang terakhir yaitu ada membantu klien menjelaskan kembali diri mereka sendiri dan dunia mereka dengan cara yang menumbuhkan keaslian kontak yang lebih besar dengan kehidupan. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan peran terapis. Fungsi terapis adalah untuk membantu klien dalam melihat cara-cara di mana mereka menyempitkan kesadaran mereka dan biaya penyempitan tersebut. Terapis dengan orientasi eksistensial biasanya berurusan dengan orang-orang yang memiliki apa yang bisa disebut keberadaan terbatas. Klien ini memiliki kesadaran terbatas tentang diri mereka sendiri dan sering tidak jelas tentang sifat masalah mereka. Yang C. Hubungan di antara terapis dan klien. Inti dari hubungan terapeutik adalah rasa hormat yang menyeratkan kepercayaan pada potensi klien untuk mengatasi masalah mereka secara otentik dan dalam kemampuan mereka untuk menemukan cara-cara alternatif untuk menjadi terapis eksistensial. Berbagi reaksi mereka terhadap klien dengan perhatian dan empati yang tulus sebagai salah satu cara untuk memperdalam hubungan terapeutik. Yang terakhir yaitu ada person-centered therapy. Definisi dari person-centered didasarkan pada konsep-konsep dari psikologi humanistik. Banyak diantaranya diartikan oleh Carl Rogers pada awal tahun 1940-an itu. Psikoterapi Networker The Top 10 2007 yang mengidentifikasi Carl Rogers sebagai satu-satunya psikoterapis paling berpengaruh dalam seperempat abad terakhir. Selanjutnya, tujuan terapi person center. Tujuannya adalah untuk menyediakan iklim yang kondusif untuk membantu individu menjadi orang yang berfungsi penuh. Sebelum klien dapat bekerja menuju tujuan itu, mereka harus terlebih dahulu berada di balik topeng mereka yang kekanakan, yang mereka kembangkan melalui proses bersosialisasi.
Selanjutnya, fungsi dan peran terapis. Person-centered menyatakan bahwa fungsi terapis adalah untuk hadir dan dapat diakses oleh klien dan untuk fokus pada pengalaman langsung mereka. Pertama dan yang terpenting, terapis harus bersedia untuk menjadi nyata dalam hubungan dengan klien. Selanjutnya, pengalaman klien dalam terapi. Klien yang datang ke konselor dalam keadaan inkongruen, yaitu ada perbedaan antara persepsi diri mereka dan pengalaman mereka dalam kenyataan. Salah satu alasan klien mencari terapi adalah perasaan dasar ketidakberdayaan dan ketidakmampuan untuk membuat keputusan itu secara efektif mengarahkan hidup mereka sendiri. Mereka dapat mengekspresikan ketakutan, kecemasan, rasa bersalah, malu, kebencian, kemarahan, dan emosi lain yang mereka anggap terlalu negatif untuk diterima dan dimasukkan ke dalam struktur diri mereka. Hubungan antara terapis dan klien. Pendekatan ini mungkin paling baik dicirikan sebagai cara menjadi dan sebagai perjalanan bersama di mana terapis dan klien mengungkapkan kemanusiaan mereka dan berpartisipasi dalam pengalaman pertumbuhan. Terapis dapat menjadi pemandu dalam perjalanan ini karena biasanya lebih berpengalaman dan lebih matang secara psikologis daripada klien. Ini berarti bahwa terapis diinvestasikan dalam memperluas pengalaman hidup mereka sendiri dan bersedia melakukan apa yang diperlukan untuk memperdalam pengetahuan diri mereka. Selanjutnya kita akan membahas Gestalt terapi. Tujuan dari terapi Gestalt yaitu membantu klien untuk mencapai kesadaran yang lebih besar dan dengan itu pilihan yang lebih besar. Kesadaran meliputi mengenal lingkungan, mengenali diri sendiri, menerima diri sendiri, dan mampu melakukan kontak. Kesadaran yang meningkat dan diperkaya dengan sendirinya dipandang sebagai kuratif. Tanpa kesadaran klien tidak dapat memiliki alat untuk perubahan kepribadian. Selanjutnya, fungsi dan peran terapis. Fungsi penting terapi Gestalt adalah memperlihatkan bahasa tubuh klien. Isyarat nonverbal ini memberikan informasi yang kaya karena seringkali mewakili perasaan yang tidak disadari klien. Terapis perlu berwaspada terhadap kesenjangan dalam perhatian dan kesadaran dan ketidaksesuaian antara verbalisasi dan apa yang klien lakukan dengan tubuh mereka. Selanjutnya, pengalaman klien dalam terapi. Menggambarkan urutan integrasi 3 tahap yang mencirikan pertumbuhan klien dalam terapi. Tahap pertama, klien cenderung mencapai kesadaran baru tentang diri mereka sendiri, atau untuk memperoleh pandangan baru tentang situasi lama. Atau mereka mungkin melihat beberapa orang penting dalam hidup mereka. Penemuan seperti itu seringkali mengejutkan mereka. Tahap kedua dari urutan integrasi adalah akomodasi, yang melibatkan pengakuan klien bahwa mereka memiliki pilihan. Tahap ketiga dari urutan integrasi adalah asimilasi, yang melibatkan pembelajaran klien bagaimana mempengaruhi lingkungan mereka. Pada fase ini, klien merasa mampu menghadapi kejutan yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Terapis menunjukkan bahwa sesuatu telah dicapai dan mengakui perubahan yang telah terjadi dalam diri klien. Selanjutnya D. Hubungan antara terapis dan klien. Praktik Gestalt melibatkan hubungan orang ke orang atau person to person antara terapis dan klien. Terapis bertanggung jawab atas kualitas kehadiran mereka untuk mengenal diri mereka sendiri dan klien, dan untuk tetap terbuka pada klien. Mereka juga bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara suasana terapeutik yang akan menumbuhkan semangat kerja di pihak klien. Sekian dari presentasi kelompok kami. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.